Woi. Udah, jangan pukul lagi. Berhenti. Stop, stop, stop. Jangan dipukul. Masih Neji dek ke bos kita? Pada cari mati, ya? Bos lu punya utang biaya pengobatan sama kita. Kenapa nggak mau bayar? Ayah, kenapa lu nggak bayar gue? Hajar terus. Kalau kenapa-napa, ada yang tanggung jawab. Aduh, udah woi, udah. Jangan dipukul. Aduh. Lepasan. Sekretaris Lee. Tolong. Sekat. Gu. Yunfei. Gu. Aduh, ada apa ini? Kok pada mukul orang? Shang Yunfei. Tangannya cedera pas kerja di pabrik mesin. Dia nagih ke pemilik pabrik. Wang Deshing minta ganti rugi. Bukannya dibayar. Malah dihajar. Hey, gue datang mau damain. Gue juga dipukul. Kurang ajar. Main pukul di siang bolong. Emang gak ada hukum? Untung gak gue matiin. Kita udah baik sama mereka. Lu siapa sih? Berani-beraninya ikut campur urusan pabrik mesin bintang merah? Saya Chen Jian. Dari grup Qiangsheng. Gue gak peduli lu siapa. Pergi lu. Atau lu juga gue hajar. Banggan. Terus hajar. Hajar dua anjing ini. Sampai mampus. Coba aja kalau berani. Berani. Hajar. Sebenarnya lu siapa sih? Hah? Takut, ya? Tadi pemukulan orang. Gak takut, kan? Nah, udahlah. Bos kita orangnya kuat. Lu gak bakal sanggap lawan dia. Kuat? Sekuat apa? Sekuat bacot lu? Lu gak bakal sanggap lawan dia. Ok. Giladanan. Bawa gue ke bos lu. Jangan nyesel, nak. Kita lihat aja. Siapa yang berani ganggu bisnis gue? Boss Wang. Bukannya gue suruh jaga pintu? Ngapain aja lu? Bos, saya nggak bisa nahan dia. Kamu siapa? Gue siapa nggak penting. Yang penting, gue di sini mau minta keadilan buat mereka. NAK. Coba tanya-tanya gue siapa. Minta keadilan? Emang lu punya kuasa? Gue punya kuasa atau enggak? Bukan urusan lu. Dasar. Nggak mati-mati. Seseorang. Apa perintahmu, bos? User Prima ini. Cari keadilan, hah? Hajar mereka. Baik, bos. Master Hill. Mereka petarung sabuk hitam. Yang ku gaji mahal. Bagaimana, Bos Wang? Kau pikir aku bisa mencarikan keadilan untuk mereka sekarang? Aku takkan membayar biaya pengobatan mereka. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa menutup pabrikmu. Menutupnya? NAK. Aku sudah bertahun-tahun di Kabupaten Yun. Tak ada yang berani bilang akan menutup pabrikku. Bos Wang. Setahuku, menjalankan pabrik mesin menciptakan sedikit polusi, kan? Jangan bilang, pabrik mesin bintang merahmu itu pengecualian? Kalian mau melaporkan aku? Dengge ya, NAK. Aku bayar pajak jutaan ke Kabupaten Yun setiap tahun. Aku kenal semua orang di sana, dari atas sampai bawah. Sepertinya koneksimu kuat juga, ya. Cuma penasaran, apakah lebih kuat dari grup Qiangsheng? Sekretaris Lin, siapkan dokumen. Atas nama cabang grup Qiangsheng di Kabupaten Yun. Ajukan keluhan resmi terhadap pabrik mesin bintang merah di Kabupaten Yun. Sebutkan pelanggaran lingkungan dan biaya pengobatan pekerja yang belum dibayar. Take, hack. Jadi, Boss Wang. Sekarang, kau pikir pabrikmu masih aman? Mengirim keluhan atas nama Anda. Boka. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menjatuhkan Wang Desheng? Aku siapa tidak penting. Tapi kau akan segera dapat telepon tentang gudangmu disegel. Produk menumpuk tak terjual, dan rekan bisnis memutus hubungan. Halo? Bos, gawat, banyak petugas pemerintah datang.
Bilang pabrik bintang merah kita melanggar aturan lingkungan. Mereka manajer bengkel kita. Bukankah Kapten Zhang yang biasanya urus beginian? Memang Kapten Zhang? Tapi dia nggak ada ampun kali ini. Bos, Kapten Zhang mau menginterogasi saya. Saya harus pergi. Hei, Tuan Ma. Kalau Wang Desheng mau jatuh, biar dia sendiri saja. Mulai hari ini, kami para distributor tidak akan menjual satupun produk mesin bintang merah. Jangan, Tuan MA. Tolong, jangan. Hello? Hello? Direktur Zhang? Wang Desheng. Pabrik mesin bintang merahmu harus tutup sementara. Apa? Ada apa ini? Pas Wang, seharusnya aku tidak memberitahumu ini, tapi kau perlu pikirkan baik-baik. Apakah kau telah menyinggung seseorang belakangan ini? Kau ada cari masalah dengan seseorang akhir-akhir ini? Jadi, Pas Wang, kau percaya padaku sekarang? Kau pelakunya? Betul, aku pelakunya. Sekarang kau pikir aku punya kuasa untuk memberi mereka keadilan? Kau kijam. Pergi, panggil akuntan, dan beri mereka 3.000 yuan. Selesaikan biaya pengobatan mereka. Hei, tunggu dulu. Tahan, bukan 3.000 yuan sekarang, tapi 30. 10.000. 300.000. Kau merampokku? Merampokmu? Saat kau menghajar Patwagung dan Shang Yunfei, apa kau memikirkan ini? Biar ku beritahu sesuatu. Bayar tagihan. Pengobatan mereka lunas hari ini. Atau pabrikmu kagak bakal dibuka lagi. Lu nyenggol orang belakangan ini? Siap, bos. Beres, bos. $300.000 ditransfer ke Alipay. Udah masuk. 300.000 udah masuk rekening. Bagus. Pas Wang, mulai hari ini, gue nggak mau ada orang di sekitar gue, saudara atau teman, siapapun yang punya hubungan sama gue, kena masalah gara-gara elo. Jaga diri baik-baik. Ayo cabut. Jian Chen, makasih ya buat hari ini. Santai aja, kita akan sekelas. Udah lama nggak ketemu, kita tetap. Sobat Kental, beres, gue udah urus semuanya. Balik sono. Naik Hapki masih di rumah sakit. Gue harus jagain dia, Oak. Bentar. Masih ingat Zhou Xiaoya? Zhou Xiaoya? Teman sebangku lu. Zhou Xiaoya. RATI, ya. Ada apa, Xiaoya? Kak Xian. Kamu jadi pekarku, ya? Xiaoya. Gue lagi sibuk kerja nih. Dan kita nggak cocok. Xiaoya gimana kabarnya sekarang? Dia mau nikah. Lu mau daring? Naika. Kapan nikahnya? Kapan Gyu, ya? Yak, Jabir Kui, Gaskian, Mas Bro. Boss. Wang Desheng beneran dilibas sama Boka ITU. Berkas Jensian? NIH. Rap Changsheng. Manajer cabang Yuncheng, Chen Hing sama Chen Jian temen sekilas dulu. Ayah. Dan mereka deket banget. Boss. Gue dari dulu curiga sama Chen Xian. Dia sok banget. Modal nempel sama Chen Hing dong. Lanjut. Coba pikir. Bocah ingusan kerja bentar. Balik-balik jadi presiden grup Yang Sheng? Ya kali. Kagak mungkin lah. Ngapain lu di sini? Ma Dongsheng, lu mau pain kakakku? Mau. Ya mau lah. Lihat nih. Ini berkas Chen Xian. Ki dapat NIH. Bocah ini bentar lagi tamat riwayatnya. Mas bro. Jago juga lu. Woi. Gue balik. Urusan kakek Shang sama Yunfei udah beres semua. Kamu luka? Ma, aman, ma. Gue baik-baik aja. Jin, ada yang mau mama tanyain. Sebenarnya nggak pantas sih. Tapi kamu udah gede gini.
Kapan nih? Bawa Pekar pulang? Pekar? Ah, masih jauh lah, MA. Jauh gimana? Umur kamu sekarang berapa? Seumur kamu? Anak orang udah bisa beli kecap sendiri. Mom and Jerry. Betapa sibuknya kerjaan gue. Sibuk gimana? Mau sesibuk apapun, masa Ayan gak sampai pakaran? Kasih tahu mama. Ada. Cewek yang kamu taksir? Belum nemu yang. Gue pemilih si, MA. Ma. Istirahat aja. Nanti kita omongin lagi. Hello? Tanggal nikahnya Xiaoya udah ditentuin? Udah, bagus. Besok gue pasti datang. Jin, kemarin gue udah bilang ke Xiaoya kalau lo bakal dating ke nikahannya. Dia seneng banget, lo. Xiaoya di mana? Sih, dia lagi dandan di kamar. Bentar lagi rombongan pengantin cowoknya datang. Sekretaris Lee. Ayo kita pergi. Xiaoya, lihat nih siapa yang datang. Jin, kalau di sini, masa sih gue gak datang ke acara penting lo? Tapi dengar-dengar, lo kan mau lanjut sekolah, MP3 lagi. Kok tiba-tiba naik, say? Jian, lo gak tahu apa-apa. Xiaoya, dia udah keterima di sekolah pasca sarjana. Kuma. Terus bapaknya meninggal karena sakit. Dan ibunya kena kanker. Nikah ini, karena keluarga suaminya bisa. Gak sih mas kawan gad. Buat biaya pengobatan ibunya. Jadi, dia putus sekolah. Xiaoya. Kenapa lo gak pernah cerita soal ini ke gue? Cerita buat apa? Selama ini lo sibuk di luar mulu. Susah dihubungin. Xiaoya. Kalau lo Jie mau nikah, gue bisa bantuin lo. Udahlah, Jin. Gue udah mau nikah, nih. Lagian, nyari dek susah buat lo. Nyari dek magampang buat gue. Kalau butuh, ya tinggal. Xiaoya, udah dandannya? Rombongan pengantin udah datang, tuh, cepetan keluar. Iya, bentar gue keluar. Jin, tunangan gue udah datang, nih, keluar bareng yuk. Gak bisa nikah sama lo. Itu penyesalan terbesar gue. Pak Presiden, kita juga harus pergi. Ini dia tempatnya. Ria Banget, say. Sam. Mobil aja gak bisa masuk. Dahai, lo dateng juga. Yuk, naik ke mobil. Pergi kemana? Mana mas kawinnya? Mas kawin? Ayah, Ada. Bantuin bawa mas kawinnya keluar. Keluarga Yo ngasih mahar gede banget. Dan lo pakai barang-barang begini buat mas kawin? Masih berani-beraninya nikahin anak lo? Ada apa dengan Yo Xiaoya? Ini apa-apaan? Dahai, gak cuma ini aja. Kakap, Zhou Xiaoya. Gue gak nyangka, lo matri banget. Bukan. Masih ada lagi, nih. Di dalam salaman ini, ada 100.000 lagi. Hah, cuma 100.000? Keluarga gue ngasih 200.000. Tapi kan sebelumnya udah sepakat. Maharnya 200.000? Lagian, ibu gue lagi sakit. Butuh duit buat berobat. Jadi kenapa? Sakitnya nyok lo apa hubungannya sama keluarga Yo? 200.000 itu sementara dipinjemin ke Elo. Buat lo pakai jadi mas kawin terus dibalikin. Tapi duit itu udah dipakai buat berobat. Habis gak habis, lo harus balikin. GGA Pejalai lo mau minjem, Nylong, intinya 200.000 itu. Sampai serpan GA Bolkorong. Tante. Jadi maksud Tante. Keluarga tante mau nerima istri, tanpa ngeluarin duit sepeser pun. Malah ngincer mas kawinnya? Lo siapa? Ikut campur urusan keluarga orang? Gue siapa? Gue temennya Xiaoya. Sahabat? Jadi, kamu juga dari kampung, Ndiso?
Dahai kita jauh lebih baik. Dia sudah merendahkan diri dengan mengambil gadis desa. Meminta mas kawin, apa salahnya? Apa salahnya minta mas kawin? Dia beruntung bisa menikah dengan keluarga kita. Ini adalah berkah yang dia pupuk selama 8 kehidupan. Merendahkan diri? Berkah? Katakan padaku, berapa maharnya? Sebutkan harganya. Tidak banyak. 200.000. Berapapun yang keluarga kami berikan, keluarga mereka harus memberikan yang sama. 200.000 sepertinya terlalu sedikit. Sekretaris Lee, siapkan mas kawin untuk Xiaoya. Emas, perak, perhiasan, real estate, tidak ada yang boleh ketinggalan. Pergi, baik, Presiden. Zian, saudara, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak itu. Xiaoya, serahkan urusan ini padaku. Jangan khawatir. Zhou Xiaoya. Yo Xiaoya, kamu tidak benar-benar percaya. Sindeso ini akan menyiapkan mahar sebanyak itu untukmu, kan? Emas, perak, yok, real estate, uang tunai, semua disiapkan? Apa kau tidak takut gigit jari? Jika aku bisa melakukannya, jika kamu bisa memenuhinya, maka kami tidak akan meminta uang lamaran 200.000. Baiklah, kamu yang bilang. Jangan menyesal. Sudah deal. Lihat siapa yang bicara besar. Jangan berpura-pura seperti kamu benar-benar punya emas, perak, yok, real estate, dan uang tunai. Yo Xiaoya, biar ku katakan padamu, jika kamu tidak membawa 200.000 hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Mas kawinnya sudah tiba. Wow, dari mana orang-orang ini berasal? Aku belum pernah melihat mereka di desa sebelumnya. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku khawatir mereka datang bukan untuk membuat masalah. Yo Xiaoya menggunakannya untuk mengobati lumayan banyak pinjam di luar, ya? Benarkah? Siapa di antara kalian yang bernama Nona Yo Xiaoya? Ada yang bisa kubantu? Grup Qiang Sheng mengucapkan selamat kepada Nona Yo atas pernikahannya. Hadiah sederhana, disiapkan khusus. Kami harap Nona Yo mau menerimanya. Kalian salah orang, ya? Dia cuma gadis deso. Yakin orangnya benar? Ya. Lihat saja dia. Bagaimana mungkin dia mengenal grup Qiang Sheng? Betul sekali. Tidak salah. Berikan hadiahnya. Grup Qiang Sheng mempersembahkan 20 kilo emas untuk Nona Yo Xiaoya. 20 kilo emas? Berapa harganya? Dengan harga emas saat ini, setidaknya 3 juta. Keluarga Yo akan kaya raya. Mempersembahkan untuk Nona Yo Xiaoya 3 set perhiasan berlian 20 karat. 3 set berlian? Amazing 20 karat? Itu pasti setidaknya 30 juta. Mempersembahkan untuk Nona Yo Xiaoya 3 villa pemandian air panas Jiangnan. Villa pemandian air panas Jiangnan? Harganya setidaknya 70 juta. Gila. Itu lebih dari 100 juta mahar. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah Chen Xian hanya orang deso? Ya. Lihat betapa sederhananya pakaiannya. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Nona Zhou Xiaoya. Selain hadiah lamaran yang disebutkan tadi, saya juga punya kartu hitam Supreme edisi terbatas global, isinya 50 juta uang tunai. Silakan terima. Zian, sayang, apakah ini semua untukku? Tentu saja. Aku sudah berjanji padamu. Aku selalu menepati janjiku. Ini terlalu banyak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Xiaoya, terimalah. Apa you resentment? Yo Xiaoya itu calon istriku. Mas kawin itu untuknya. Jadi itu milik keluarga kami. Iya, sekarang jadi punya kita. Kalau Xiaoya setuju menikah denganmu, baru dia yang bisa putuskan mau diapain. Kalau Xiaoya nggak jadi nikah sama kamu, ya, nggak ada hubungannya sama kalian. Xiaoya, kamu bakal nikah sama aku, kan? Mobil kita udah nunggu di luar. Betul, menantu kesayangan. Keluargaku suka banget sama kamu. Yaudah hai, aku nggak mau. Xiaoya, maksudmu apa? Yaudah hai, tadinya aku mau nikah sama kamu. Tapi kelakuan keluargamu bikin sakit hati. Kurasa pernikahan ini fatal. Xiaoya, aku salah. Aku minta maaf. Aku sungkem di sini. Maafin aku, ya. Aku yang salah. Ini salahku. Xiaoya, lihat, dahai lagi. Sungkem minta maaf. Aku juga minta maaf. Maaf banget, aku minta maaf banget. Bibi, dahai, mau kamu terima permintaan maaf ini hari ini atau enggak? Aku nggak bisa lanjutin pernikahan ini. Zhou Xiaoya, kamu berani batalin pertunangan di depan umum, ngehina keluarga kami. Kebunuh kau. Aduh, dahai.
Berani kamu mukul aku? Kamu. Emang kenapa kalau aku mukul kamu? Mau ngapain? Berani-beraninya mukul orang. Zhou Dahai, jangan cari gara-gara sama Mas Jian. Kamu gak bakal menang lawan dia. Bagus. Anggap aja kalian kejam. Aku gak jadi nikah. Balikin semua seserahannya. Kembalian. Ya, batal. Sok banget sih. Balikin semua seserahannya sampai habis tak bersisa. Lupa sama taruhan kita. Jangan kau naisel, ya. Mau jemplang seserahan? Ngemplang? Gak. Ini namanya menerima kekalahan dengan lapang dada. Dari saat kamu ngebully Xiaoyao. Harusnya kamu udah tahu bakal begini jadinya. Pergi dari sini, gak usah kelihatan lagi. Chen Jian. Tunggu aja. Dan kamu, Yo Xiaoya. Tunggu aja kalian semua. Jangan kurang 1 sen pun. Balikin semua. Lai Ryan nanti. Kalian bakal tahu siapa aku. Tunggu aja. Xiaoya, kamu gak apa-apa? Mas Jian, makasih udah bantuin aku hari ini. Budi baikmu. Gak usah sungkan. Tapi mas kawin ini terlalu berharga. Aku gak bisa terima ini. Tolong ambil kembali. Kenapa? Pertunangannya udah batal. Karena ini mas kawin, gak ada gunanya buat aku. Jadi, penyakit ibuku gak perlu diobatin lagi? Udah, Xiaoya, jangan nolak. Cepat atau lambat kamu juga bakal nikah. Anggap aja ini kado pernikahan dariku. Ini. Ya udah, gak usah banyak cincong. Ibuku masih di rumah sakit. Sekretaris Li, ayo pergi. Ada APA? Pak Presiden. Kalau Bapak masih belum bisa lupain Nona Yo, kita bisa balik sekarang. Gak perlu. Kadang, orang mau ngelakuin sesuatu. Bukan buat tujuan tertentu. Tapi cuma pengen ngelakuin aja. Ini cuma soal menyelesaikan penyesalan masa muda. Eyo. Pak Bos, gimana nih? Jumlah mereka lumayan banyak juga. Jangan panik. Yang udah jadi takdir, ya terjadilah. Yang bukan takdir, ya nggak bakal kejadian. Sam Heron mereka. Bagus, NAK. Kamu enggak nggampet kayak penchkat. Kalau enggak, hari ini, gue udah Bagel remukin temperan lo kayak kera-kera. Jadi elo bos yang diomongin si M Adalong. Cih, terus kenapa kalau iya? Hari ini, hari kematian lo, bocah ingusan. Lo pikir lo punya nyali? Nyali? Lo pikir anak buah di belakang gue ini cuma numpang makan gratis? Atau lo cuma modal nama presiden grup Qiangsheng? Biar nakut-nakutin Gio? Karena lo tahu gue, presiden grup Qiangsheng, berani juga lo naik top Gio. Cih, kalau lo beneran presiden grup Qiangsheng, mata gue udah buta kali. Tapi lo bukan. Kok lo bisa tahu gue bukan? Kita udah selidiki. Perwakilan grup Qiangsheng di Kabupaten Yun, namanya Chen Heng. Lo kenal dia? Waktu kasus Chen Xik yang kemarin, dia yang beresin masalahnya. PR lo banyak juga, ya. Tapi dari mana lo tahu kalau penyelidikan lo akurat? You kira lo jagoan. Baru diomongin dikit udah ciut. Sekelompok sampah nggak guna. Masih mau nyetop gue? Boka. Lo ingat bakal K-pop sebelum masak tadi mari. Tapi, setuju sama 3 sirik you hari ini, gue bakal lepasin lo. Kalau enggak, tangan lo bakal gue simpen di sini. Gue mau denger syarat-syaratnya. Coba bilang. Pertama, Sujad minta maaf sama Madalong. Kedua, anak buah gue udah jauh-jauh kesini. Mereka pantas dapat kompensasi. Kasih gue 1 juta. Kataga, bilangin Chen Heng buat bebasin Yo Chawei. Apa hubungan lo sama Yo Chawei? Kalau bukan gara-gara Yo Lily, sundal itu tidur sama gue. Lo Piker Gip Hejelai, sama urusan keluarganya yang receh ini, si Yo Lily ITU. Dia selingkuh dari abang gue. Bukan cuma selingkuh. Yo Lily, sundal itu jago banget diranjang. Bener Ali. Gue cuma penasaran,
Apa si pecundang Chen Xiqiang itu pernah ngerasain juga? Chen Xiqiang pasti belum pernah. Kalau udah, setelah nikah selama ini, Yo Lily pasti udah ngasih dia anak cowok atau cewek. Bener juga. Syarat-syarat lo, gimana kalau gue nolak semuanya? Nolak? Gampang. Bentar lagi juga lo bakal setuju. Anak buah, sikat dia. Apa yang kau lakukan? Chen Xian, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Jangan bertindak gegabah. Coba saja dan kau akan tahu. Bukankah kau baru saja bertindak sok mengancamku? Aku orang yang murah hati. Setuju saja dengan jiwa Sairaku. Aku, Ma Dongsheng, telah berada di Kabupaten Yun selama bertahun-tahun. Biar ku katakan sesuatu padamu, jangan keterlaluan. Lebih baik memberi ruang untuk pertemuan di masa depan. Mungkin akan tiba saatnya kau membutuhkan sesuatu dariku. Apa kau menginginkanku? Biar ku katakan padamu, selama hidupku, ini pertama kalinya aku diancam oleh orang tak berguna sepertimu. Katakan padamu, Chen Jian. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan bertindak gegabah. Masyarakat yang diatur oleh hukum, dan kau bicara tentang bertindak gegabah? Bukankah kau yang mengatakan, kau ingin mematahkan lenganku? Aku hanya melakukan apa yang kau katakan. Aku, Ma Dongsheng, tidak cukup mampu. Jadi hari ini aku mengaku kalah. Katakan padaku, apa syaratmu? Pertama, berlutut dan kokoh padaku, minta maaf. Baiklah. Kau. Kedua, minta Yo menceraikan kakakku. Baik. Aku setuju. Kau setuju dengan mudah. Kau sedikit seperti gangster. Kalau begitu, aku tunggu kabar baikmu. Ayo pergi. Hati-hati, Presiden. Bos. Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan hal gila. Bos. Biar ku katakan padamu, ini hanya bunganya. Jika Sekretaris Lee ada masalah, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dokter, bagaimana keadaan Sekretaris Lee? Apa dia terluka parah? Hanya beberapa memar dan keseleo ringan. Pastikan dia banyak istirahat dan minum obatnya tepat waktu. Baik, terima kasih, dokter. Akan kupastikan dia melakukannya. Bagus. Sekretaris Lee, apa kau kesakitan? Apa kau terluka? Presiden, saya baik-baik saja. Dokter sudah meresepkan obat untuk saya. Saya hanya akan istirahat di rumah selama beberapa hari. Oh, kau. Seharusnya kau tidak menerima pukulan itu untukku. Saya sekretaris Anda. Dan juga pengawal pribadi Anda. Sudah tugasku untuk melindungimu. Tentu saja aku harus melindungimu. Kau tidak perlu mengikutiku beberapa hari ke depan. Fokus saja untuk beristirahat. Tapi bagaimana dengan keselamatanmu? Aku akan meminta Chen Heng menugaskan tugas keamanan. Baiklah kalau begitu. Dalam keadaanku saat ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu dipikirkan. Tempatnya di hatiku tidak tergantikan. Chen Heng, tangkap aku. 2 petugas keamanan segera. Sesuatu terjadi pada Sekretaris Lee. Selain itu, aku ingin kau menyelidiki keberadaan Ma Dongsheng dan Yo. Dan cepatlah. Aku sudah mengatur semuanya. Untuk beberapa hari ke depan, satu-satunya tugasmu adalah istirahat. Baiklah, aku harus pergi mengurus ibu. Bu, aku di sini. Jin, kau sudah kembali. Dokter bilang aku sudah sembuh total. Dan bisa pulang dalam beberapa hari. Benarkah? Ayah. Di mana Sekretaris Lee? Bukankah dia selalu di sisimu? Oh, dia sedikit terluka. Aku menyuruhnya istirahat selama beberapa hari. Terluka? Gadis sepertinya terluka? Apa itu serius? Bu, jangan khawatir. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu Ma Dalong dan anak buahnya. Dia menerima pukulan untukku. Tapi dokter bilang itu
Tidak serius. Sekretaris Li ini, ibu sangat menyukainya. Masuk akal dan bijaksana, bahkan rela terluka untukmu. Dalam situasi berbahaya. Jian, menurutmu, gadis ini menyukaimu? Hah? Bu, ibu bicara apa? Kalau dia tidak menyukaimu, kenapa dia mau terluka untukmu? Kau. Bu, ibu tahu. Sekretaris Li dan aku sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kalau dia menyukaiku, dia pasti sudah mengaku. Baiklah, meskipun ibu ikut campur. Kak, Bu. Aku datang menjenguk kalian. Kubawakan sup ayam. Minumlah agar cepat sembuh. Solang, terima kasih sudah repot-repot. Tentu saja. Apa kau sudah menyelesaikan masalah dengan Yo? Aku sudah bicara dengannya. Dia pulang ke rumah orang tuanya dengan marah. Pulang ke rumah orang tuanya mungkin tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Kak, Kaliwarla sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Bu, aku keluar sebentar. Zian, ada apa? Kau memanggilku keluar, agar ibu tidak melihat. Kak. Kakak kepar. Selingkuh. Tidak mungkin. Zhou Lili, dia bukan orang seperti itu. Aku bahkan menasihatinya ketika aku pulang beberapa waktu lalu. Ma Dongsheng sendiri yang memberitahuku. Apa aku akan berbohong padamu? Master Hill. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Aku tidak pernah membiarkannya melakukan pekerjaan rumah. Aku membelikannya apapun yang dia inginkan. Bahkan mengusir ibu. Aku menuruti keinginannya. Kak, kenapa kau tidak mengerti? Dia bukan tipe orang yang akan sepenuhnya mengabdi padamu, hanya karena kau baik padanya. Dia bukan wanita yang jujur dan berbakti. Jika kau tidak percaya, aku akan menemukan mereka berdua malam ini. Aku akan ikut denganmu malam ini. Jika tidak seperti yang kau katakan, kau harus segera minta maaf padanya. Baiklah, kau akan lihat nanti. Kak. Chenjian ITU. Mematahkan kakimu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ya, Kak. Kita tidak bisa tinggal diam. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku, Ma Dongsheng, seumur hidupku, belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku akan melumpuhkan anak itu. Mage, Chen Xian sepertinya benar-benar dari grup Qiangsheng. Aga, apa yang terjadi dengan kakimu? Apa yang terjadi dengan kakiku? Bukankah karena kau, manis? Bagaimana bisa karena aku, kalau bukan karena kau? Bersikeras menyelamatkan kakakmu yang tidak berguna itu. Apakah aku harus bertemu bajingan Chen Xian itu? Jari, apa maumu? Mage, identitas Chen Xian itu tampaknya cukup rumit. Humph. Mengkingka, apa dia benar-benar presiden grup Qiangsheng? Aku tidak tahu. Aku tidak yakin. Tapi beberapa waktu lalu, salah satu teman sekelasnya menikah. Dia memberikan banyak mahar. Para tamu yang hadir mengatakan itu 100 juta. 100 juta. Benarkah? Gadis ini, dia teman sekelasnya. Dulu, kudengar Chen Ziqiang yang tidak berguna itu bilang, waktu itu, mereka hampir berpacaran. Tapi kemudian, Chen Xian pergi bekerja. Kali ini, begitu dia kembali, teman sekelas perempuan ini menikah. Kekira. Dia merasa menyesal, ingin menebusnya. Aku tidak menyangka. Anak ini begitu kaya. Sepertinya kesempatan kita untuk kaya telah datang. DeLong. Panggil Zhao Baofa. Bos, Zhao Baofa adalah karakter yang kejam. Dan dia ada dalam daftar buronan. Bekerja sama dengannya, semuanya akan lepas kendali. Kita semua akan berakhir di penjara. Apa kau meragukanku? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak berani. Kalau begitu cepat lakukan. Ya. Segera.
Ini mulai di luar kendali. Karakter yang kejam? Tidak peduli seberapa kejam. Mereka harus berlutut di hadapanku. Mage, apa kau punya sesuatu tentang Cao Baofa? Kau cukup pintar. Ibu Cao Baofa sakit dan dirawat di rumah sakit. Biayanya, semuanya kubayar. Jika dia tidak patuh, aku akan menghentikan biaya pengobatannya. Ibunya akan mati. Mage sangat brilian. Tapi Mage, aku sudah memberitahumu berita penting seperti itu tentang Chen Xian. Bukankah seharusnya kau memberiku hadiah? Kalian semua, keluar. Aku akan memberimu hadiah yang bagus. Apakah Ma Dongsheng dan Yo Lili ada di dalam? Bos, ini markas sementara Ma Dongsheng. Biasanya, dia dan Yo bertemu di sini. Ayo masuk. Kalian semua adalah anak buah Chen Heng. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, ya, Presiden. Ayo pergi, bos. Bejenggen. Apa yang kau lakukan di sini? Baru saja menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana jika seseorang melihat kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau lakukan? Jika mereka datang, mereka akan melihat. Hello? Chen Jijiang, kenapa kau di sini? Chen Jijiang, aku tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak. Chen Jijiang, berhenti. Jika kau tidak bicara, aku akan melupakanmu. Pelacur. Bajingan. Baiklah. Hari ini, kita selesaikan masalah ini. Apa yang kau lakukan? Tenang, Chen Jijiang. Beraninya kau memukulku? Saudara, berhenti memukulnya. Dia akan mati jika kau terus memukulnya. Aku bisa membunuhnya sekarang juga. Chen Jijiang, mundur. Jangan mendekat. Ayo kita bercerai. Zhou Lili. Mulai sekarang, kita selesai. Bajingan. Semua yang terjadi hari ini adalah salahku, Chen Xian. Jika kau ingin balas dendam, cari aku. The film was translated and narrated by media. Baiklah, kita bercerai. Wanita seperti ini, tidak pantas untukmu. Jin. Aku tidak mengerti, kenapa? Aku begitu baik pada Yo Lili. Dan dia masih mengkhianatiku. Kebaikan dibalas dengan kebencian. Hati manusia? Siapa yang tahu? Saudara, apa rencanamu? Aku berencana untuk menghasilkan uang. Bahkan sedikit uang pun dapat membuat perbedaan besar. Aku ingin membuka pabrik mesin. Pabrik-pabrik mesin di kota.
Tampaknya cukup menguntungkan. Saudara, ingin menghasilkan uang adalah hal yang baik, tapi ada terlalu banyak pabrik mesin di kota kita. Bagaimana kalau begini? Mengapa tidak membuka pabrik ubin? Beton di sini sangat bagus. Jika kita membuka pabrik ubin, akan ada pasar yang besar. Dan yang lebih penting, setelah pabrik ubin kita beroperasi, para pemuda yang bekerja jauh dari rumah bisa pulang untuk liburan. Baiklah, kau pandai berbisnis. Aku akan mendengarkanmu. Saya akan kembali dan membicarakannya dengan Pak Tuagu. Bagaimana kalau begini, saudara? Saya akan investasi 10 juta. Anda pilih lokasinya dan bangun pabriknya. Setelah Anda dan Pak Tuagu sudah memikirkan semuanya, beritahu saya kapan Anda akan buka. Baik. Ayo pergi, saudara. Hei, apakah menurutmu, bos belum selesai? Tidak mungkin. Kita sudah keluar selama lebih dari 1 jam. Apakah bos itu banteng atau semacamnya? Ya. Dengan begini masih ada makanan tersisa. Untuk membantu bos pulih. Ayo pergi. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Chen Jian, aku akan mengingatmu. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Tetapi tidak bisa mati. Sekretaris Li, Anda terluka? Mengapa Anda masih di sini merawat ibu saya? Saya sudah menyewa pengasuh. Luka kecil ini bukan apa-apa. Selain itu, tidak ada pengasuh yang bisa merawatnya sebaik saya. Tuan Presiden, saya dengar dari Bibi Zhang bahwa mereka telah mengatur kencan buta untuk Anda. Kencan buta? Anda tidak mencari pacar lagi? Pekerjaan ini sangat sibuk lagi. Saya bertanya apakah Anda menyukainya. Sekretaris Li, Anda bilang kalian rekan kerja. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Anda harus menjodohkan saudara Anda. Dia menceraikan wanita Yo itu. Bercerai? Mengapa mereka bercerai? Yo Lili itu keluarga. Kami menghabiskan banyak uang untuk menikahinya. Bu, hanya karena kita menghabiskan uang untuk menikahinya, bukan berarti dia akan puas dan menjalani hidup yang damai. Saudaramu berpisah darinya, hanya memiliki manfaat, tidak ada kerugian. Coba pikirkan, sejak wanita Yo itu datang ke rumah kita, apakah kita punya satu hari pun kedamaian? Dia mengusirmu ke rumah lama. Lebih baik tidak membahas ini. Semakin saya membicarakannya, semakin saya marahnya sekarang. Biarkan mereka bercerai. Neyman, urusan Anda sendiri perlu segera diurus. Saudaramu baru saja bercerai. Saya akan mengatur pernikahannya nanti. Bu, lupakan saja. Chen Jian, apakah Anda bebas besok? Mantan ketua kelas kita telah kembali dari luar provinsi. Dia sedang mengorganisir reuni kelas. Dia bertanya apakah Anda akan datang. Ketua kelas? Jadi, itu Wu Jiang. Orang yang dulu mengejekmukmu karena menjadi orang desa. Dulu di sekolah, dia bahkan berkelahi denganmu. Wu Jiang, apa maksudmu? Apa maksudku? Tidakkah kau lihat aku sedang bermain bola? Mingger, aku di sini duluan. Kau di sini duluan? Kau pikir kau siapa? Hah? Katakan padanya, siapa nama kepala sekolah-sekolah ini? Kepala sekolah kita adalah Hao Bosue. Mengerti? Kepala sekolah-sekolah ini adalah Wu Bosue. Itu ayahku. Aku mengizinkanmu belajar di sini. Kau belajar di sini hanya karena aku bisa membuatmu dikeluarkan. Kau harus keluar. Mengerti? Orang desa. Apa? Mengerti? Ya. The film was translated Chen Jian, and narrated by media. jika kau tidak ingin pergi, kau tidak harus pergi. Wu Jiang itu sekarang tampaknya baik-baik saja. Jia Kie, manajer umum grup pengembangan Yunzhou. Grup pengembangan Yunzhou? Aku harus pergi. Kirimkan aku waktu dan tempatnya. Aku akan berada di sana tepat waktu besok. Tuan Presiden, Anda mau kemana besok? Reuni kelas.
Jin, akhirnya kau datang juga. Kukira kau tidak akan datang. Aku sudah berjanji, jadi tentu saja aku datang. Hari ini adalah reuni kelas kita. Semua orang di sini, teman lama dan baru tidak datang. Jin, jika Wu Jiang muncul nanti, tolong jangan bertengkar dengannya. Bagaimanapun, kita dulu teman sekelas. Aku tidak akan memulai apapun, tapi jika dia tidak memprovokasi aku, semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika dia melakukannya, maka jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Nah, bukankah ini Chen Xian? Jadi, setelah bertahun-tahun bekerja di luar, kau tidak berhasil. Dan kembali? Wu Jiang, kusarankan kau untuk tidak membuat masalah. Oh, kau melawan sekarang. Sepertinya tahun-tahun di luar itu telah memberimu sedikit nyali. Tuan Wu, siapa ini? Berpakaian camping-camping. Berbau kemiskinan. Sayang, lihat ingatanku. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini Chen Xian. Dulu di sekolah, dia orang desa. Dan dia masih begitu. Jadi dia orang desa. Itu menjelaskan pakaian compang-campingnya. Wu Jiang, kusarankan kau untuk tidak beberapa tahun di luar memberimu nyali, ya? Kau bahkan berani menyentuhku? Hei, kita semua teman sekelas. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Semua orang menunggu di dalam. Ayo masuk. Baiklah. Aku akan menghargaimu. Ayo pergi. Minggir. Tuan Presiden, haruskah saya menghubungi kantor Presiden untuk menangani orang ini? Yunzhou Development Group baru-baru ini mengalami beberapa masalah arus kas dan sedang meminta investasi dari grup kami. Jika perlu, kita bisa memasukkannya ke daftar hitam dalam industri. Tidak perlu. Hubungi dan minta wajah publik Yunzhou Development Group, Feng Yun. Temui saya. Ayo masuk. Tuan Wu, kau baik-baik saja sekarang. Kudengar perusahaanmu go public. Wow, itu mengesankan. Ya, 2 tahun terakhir ini, Tuan Wu benar-benar berhasil. Hei, semua orang ada di sini. Ketua kelas, kau sudah tiba. Semuanya, mari kita beri dia tepuk tangan meriah. Selamat datang, selamat datang. Sulimi, aku harus bilang, setelah bertahun-tahun, kau masih yang terbaik dalam menjilat. Jangan bilang begitu. Kalau begitu kau menyebutnya apa? Ini bukan menjilat. Ini menghargai yang pantas dihargai. Bukankah kalian semua setuju? Ya. Tentu saja. Aku bukan satu-satunya yang datang untuk reuni hari ini. Oh? Bukankah Chen Xian juga di sini? Oh. Si orang desa. Dia tidak akan datang untuk makan gratis, kan? Tentu saja. Jangan mulai mengganggunya. Tidak mudah bagi Chen Xian untuk datang ke sini untuk makan. Baiklah. Terserah kau, Tuan Wu. Semua orang tahu kau di sini dan kami telah memesan kursi kepala untukmu. Aku harus bilang kau menangani masalah ini dengan buruk. Aku duduk di sana sekarang. Di mana Chen Xian seharusnya duduk? Dia? Orang desa. Berdiri untuk makan. Temui saya. Kenapa duduk? Benar. Orang kampung. Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama kami. Sayang, ayo pergi. Semuanya, silakan duduk. Beraninya kau? Kau mengambil kursiku? Apa? Kau pikir kau pantas duduk di kursi ini? Aku tidak pantas? Kau jelas-jelas tidak pantas. Kau pikir kau siapa? Apa status Tuan Wu? Status? Dia bukan siapa-siapa manajer umum. Grup pengembangan Yunzhou. Status apa lagi yang mungkin dia miliki? Grup pengembangan Yunzhou. Tahukah kau seberapa besar bobot jabatan manajer umum? Dengan jaringan Tuan Wu saat ini, jaringan, satu kata darinya, bisa membuatmu dipecat dan masuk daftar hitam industri. Dipecat dan masuk daftar hitam. Kesombongan macam apa ini? Saat ini saya bekerja di Grup Qiangsheng. Kau bisa menghubungi mereka di grup Qiangsheng dan lihat apakah grup Qiangsheng bisa memecat saya. Chang, Grup Qiangsheng. Tuan Wu, Grup Qiangsheng. Bukan untuk dipermainkan. Takut hanya dengan mendengar nama grup Qiangsheng? Penjilat. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu berani. Jadi, kau bekerja di grup Qiangsheng. Oh, kau bekerja di grup Qiangsheng. Biar ku beritahu kau.
Bahkan jika kau bekerja di grup Qiangsheng, aku masih bisa memasukkanmu ke daftar hitam. Omong kosong. NAK, kau tidak berpikir. Aku mendapatkan posisi manajer umum, posisi di grup pengembangan Yunzhou. Biar ku beritahu. Ayah Anna, dia adalah presiden. Presiden, Tuan Feng, dari grup dan Anna akan menikah bulan depan. Setelah presiden saat ini turun, bukankah kursi kepresidenan akan menjadi milikku? Ken? Oh, Tuan Wu, aku selalu bertanya-tanya bagaimana kariermu bisa begitu sukses. Jadi itu karena kau mendapat bantuan dari ayah mertuamu. Tentu saja, kita tidak boleh bantuan dari istrimu yang baik di sini. Biar ku beritahu, untuk sukses, kau tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi yang lebih penting, latar belakang yang kuat. Tentu saja, semua yang kumiliki adalah berkat wanita di belakangku. Kau dengar ITU, Tuan Wu? Sekarang, tidak hanya manajer umum grup pengembangan Yunzhou, tetapi di masa depan, presiden grup pengembangan Yunzhou. Kau berlutut sekarang juga. Dan minta maaf kepada Tuan Wu. Kalau tidak, jika Tuan Wu marah, kau akan menanggung akibatnya. Neiman, grup pengembangan Yunzhou tampaknya tidak memiliki kendali atas. Kan? Tidak. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kau sama sekali tidak tahu apa itu informasi tingkat tinggi. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Grup Qiangsheng akan mengakuisisi grup pengembangan Yunzhou. Tuan Feng dan Presiden grup Qiangsheng adalah teman baik. Jika aku ingin memecatmu, itu hanya perlu satu panggilan telepon. Oh? Baiklah kalau begitu. Telepon dia dan coba. Oak. Kau tidak akan percaya sampai kau melihatnya, Ken? Saya akan menghubungi Tuan Feng. Bukankah dia di Yunzhou? Mengapa ada nada dering di sini? Siapa bilang saya di Yunzhou? Ayah. Ayah mertua, mengapa Anda di sini? Kenapa aku di sini? Ini karenamu. Kau dengar ITU, anak nakal? Tuan Feng datang ke Kabupaten Yun khusus untuk saya. Saya beritahu Anda punya dua pilihan sekarang. Berlutut dan minta maaf kepada saya, atau saya akan meminta Tuan Feng Presiden grup Qiangsheng dan membuat Anda masuk daftar hitam di seluruh industri. Diam. Tuan, mengapa Anda memukul saya? Bukan begitu. Ayah, kenapa ayah memukul Wu Jiang? Kau juga diam. Diam sekarang. Sekarang juga, segera. Saat ini juga. Minta maaf kepada Tuan Chen. Saya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia hanyalah orang desa. Haruskah saya mengatakannya lagi? Minta maaf sekarang. Kenapa? Kenapa aku minta maaf padanya? Dan kenapa? Karena dia presiden grup Qiangsheng. Presiden grup Qiangsheng? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia hanya bekerja untuk grup Qiangsheng. Bagaimana mungkin dia menjadi presidennya? Bukankah presidennya juga bekerja untuk perusahaan? Orang seperti dia, orang rendahan. Dia tidak mungkin menjadi presiden Qiangsheng. Dia hanyalah orang desa. Apakah kau masih menipu dirimu sendiri? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Chen. Maaf, Tuan Chen. Begitu caramu minta maaf? Apalagi yang kawan jengken? Barusan, kau dan Su Liming berlutut dan minta maaf padaku. Sekarang, aku akan membiarkan berlutut dan minta maaf padaku. Tidak terlalu banyak, kan? Chen Jian. Bagaimana kalau begini? Aku akan membungkuk padamu di sini. Membungkuk padamu. Bagaimanapun juga, kita pernah sekelas. Sekelas? Saat kau menindasku tadi. Saat kau memaksaku berlutut. Apa kau menganggapku teman sekelas saat itu? Kau masih berani menawar dengan Tuan Chen? Menawar? Minta maaf padaku sekarang. Maaf, Tuan Chen. Terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarmu. Tuan Chen, maafkan saya. Su Liming. Wu Jiang sudah minta maaf. Bagaimana denganmu, Tuan Chen? Wu Jiang yang menyinggung Anda, bukan saya, bukan saya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lihat kekacauan ini.
Tidak ada hubungannya denganmu? Eo, Su Liming. Berledat. Tuan Chen. Saya salah, Tuan Chen. Ini semua salah saya, Tuan Chen. Tuan Chen, lihat. Mereka semua sudah minta maaf. Jadi, tentang investasinya. Investasi itu masalah kecil. Grup kami berinvestasi dalam bisnis. Tapi kami tidak ingin membuang-buang uang pada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Bajingan. Kalian, maaf mengganggu pertemuan kalian semua. Maaf mengganggu. Tagihan malam ini saya yang bayar. Saya yang akan membayar semuanya. Selamat menikmati semuanya. Sekretaris Lee, ayo pergi. Mulai sekarang, Wu Jiang, kau dipecat. Dari grup pengembangan Yunzhou. Divecat. Tapi Tuan Feng, Anda memecat saya? Oh ya, masalah ini, Wu Jiang tidak melakukan kesalahan apapun. Dan lagi pula, sudah selesai? Selesai? Kau pikir ini sudah selesai? Apa kau pikir Tuan Chen semudah itu untuk ditipu? Kata-kata terakhirnya adalah peringatan untukku. Jika aku tidak memecatnya, investasinya akan hilang. Tapi Wu Jiang adalah pacarku. Mulai sekarang, dia bukan. Wu Jiang, kau sendirilah yang bertanggung jawab. Ayo pergi. Hei, Tuan Feng. Tuan Presiden, Wu Jiang itu. Sudah lama saya ingin memecatnya. Saya tidak menyangka Anda bisa menahan begitu lama. Mereka hanya ikan kecil. Tidak layak disebut. Ayo, masuk ke mobil. Ya. Masuk ke mobil. Jangan bergerak. Tuan, saya, Chen Xian, keluhan di masa lalu atau masa kini dengan Anda. Anda pasti kesini untuk uang, kan? Omong kosong, Tuan Presiden. Tuan, saya tidak tahu kemana Anda membawa saya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya bisa menawarkan kedua tangan saya. Apa yang saya inginkan? Tidak bisa Anda berikan. Suruh dia mengemudi. Mengemudilah. Nah, lihat siapa kalian orang-orang rendahan. Kalian sampah. Apa yang kalian pikirkan? Tidak menyangka ini, kan? Pada akhirnya, kalian tetap jatuh ke tanganku. Belum tentu. NAK, kau masih berani bicara? Baiklah. Lihat ini apa? Jadi, apa maumu? Kau melumpuhkan kakiku. Sekarang, berlututlah, dan kau tahu 3 kali. Lalu, ganti rugi 100 juta untuk biaya pengobatan. Dan aku akan melepaskanmu. 100 juta? Ma Dongxing, apa kau tidak berpikir tuntutanmu agak tinggi? Hahaha. NAK, kau masih berani bicara bahkan ketika kau hampir mati? Jika kau tidak berlutut, aku akan menghabisimu sekarang. Coba saja. Kalau begitu aku akan menyetujui persyaratanmu. Pergi ke neraka. Ciao Balfa. Kau mengkhianatiku. Apa yang kuinginkan, tidak dapat kau berikan. Aku benar-benar tidak tahu apa di dunia ini yang tidak dapat kuberikan. Kau bisa mengajukan permintaan sekarang. Mari kita lihat apakah aku bisa memenuhinya. Mengapa aku harus mempercayaimu? Sederhana, ajukan permintaan sekarang. Jika aku tidak bisa melakukannya dalam 3 menit, kau bisa menembakku. Ibuku dia sakit. Baiklah, tidak hanya aku bisa memberimu uang, tetapi aku juga bisa mengatur dokter terbaik untuk merawat ibumu. Beritahu aku alamat ibumu sekarang. Alamatnya. Nomor 28, Desa Chengzhong, Kabupaten Yuncheng. The film was translated and Sekretaris Lee. narrated by media. Masalahnya telah diselesaikan. Dekan San Chun Kyu dari rumah sakit kabupaten telah menghubungi ibumu. Dia sedang dipindahkan ke Yunzhou, ke rumah sakit terbaik untuk perawatan. Kau bisa menelpon ibumu untuk mengonfirmasi. Coba dan lihat. Halo, Balfa. Hey, apakah kau meminta dekan Yo King Hei dari rumah sakit Yunzhou untuk merawatku? Ya.
Ya, ya. Bu, semoga cepat sembuh. Terima kasih. MA Dongsheng dalam semua ini. Dian Gangkem Q pakai naik Q. MA Dongsheng, gue tahu dia pelakunya. Mau lihat apa yang terjadi pada MA Dongsheng? Nasibnya? Ya. Sekretaris Lee, nyetir. Lo khianatin Gyo. Ma Dongsheng. Bukan gue yang mempermainkan Elo, tapi Elo sendiri. Elo berulang kali. Gangkem nyawa imak Gyo. Kenapa Elo Piker Gun Gak Bakal khianatin Elo? Zhao Baofa. Kalaupun penyakit nyokap lo sembuh, tangan lo masih berlumuran darah. Hukuman gue paling banter 4 atau 5 tahun. Gue bakal jenggu Gimak Q. Teras Q Sarah Hindiri. Zhao Baofa Cielo. Baiklah, Madongsheng. Berkali-kali nantangin gue. Emang lo pikir gue, Chen Xian, gak punya emosi? CIH. Jadi, lo mau apa? Lo nyulik Q. Q patahin kaki lo. Gak berlebihan, kan? Berani lo? Apa sih yang gak gue berani? Buat ngurusin orang kayak lo, kita harus balas setimpal. Mata ganti mata, darah ganti darah. Sekretaris Lee, pergi. Lo napain, Chen Jian? Lo mau napain? Gue peringatin lo. Jangan macam-macam, mesem-mesem, ya? Bro. Arg. Chen Jian. Mampus lo. Madongsheng. Gue tahu lo nggak terima. Tapi main-main sama gue, Chen Jian. Lo belum cukup level. Sekretaris Lee, ayo pergi. Chen Jian. Gun Gak Bakal Byron lo lolos. Ma. Kita pulang, Ma. Oh, Jian. Kenapa kamu sama Shuang Er pulang selarut ini? Ada sedikit masalah di jalan. Jadi kami pulang terlambat. Jangan khawatir, Jian. Mama udah aturin kencan buta buat kamu. Semuanya udah diatur. Kencan buta, gak bisa gak pergi aja, MA? Mama udah bilang ke mereka, kalau kamu gak pergi, apa gak bikin Mama malu? Ya odar, Mama janji. Aku pergi, deh, ya? Tapi kita sepakat dulu, aku gak yakin bakal cocok apa enggak. Akhir pekan ini. Alamatnya, di restoran Awan di kabupaten kita. Restoran Awan? Serius, MA? Buat kencan buta, perlu banget ke tempat semahal itu? Cewek-cewek zaman sekarang, standarnya tinggi. Kalau bukan di tempat kayak gitu, mereka ogah pergi. Ya udah, aku janji. Ma, aku pergi, dah ya? Oke. Kalau gitu istirahat dulu. Sekretaris Lee, kamu istirahat di sini aja istirahat. Saya ada urusan di luar.